Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah minggu kita akan kita mulai. Marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga Kamu menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami dengan hidup kami yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1. Satu-satu
ayat 22 sampai 29. Janganlah merampas orang yang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat dirimu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pendahuluan khotbah pada minggu ini. Marilah kita menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kembali kita bernyanyi dari GJ 436 ayat 1. Sebelum kita memohon pengampunan dosa, marilah kita merenungkan segala dosa-dosa yang telah kita buat selama ini. Mari kita saat teduh sejenak. Kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperintahkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihaninya, dan Ia menyerahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Oh
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kembali kami bersyukur karena Engkau tetap senantiasa boleh memberkati kami seluruh umat, sehingga Engkau memberikan hari yang baru, hari yang indah, hari yang kami pergunakan, kami isi dengan ibadah, pujian, persembahan yang sudah kami lantunkan adalah ungkapan syukur kami kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas firman yang mau kami dengar. Untuk itu, ya Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami, anak-anak-Mu, sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar cerita, atau mungkin kita menjadi pelaku di dalam
cerita-cerita yang kita dengar atau yang kita sampaikan, di mana sering kita mendengar cerita persaudaraan orang Batak putus karena harta. Persaudaraan kakak adik atau abang adik menjadi putus karena harta. Ini dimulai dengan cerita kalau ada orang tua atau satu orang tua yang mempunyai harta banyak sebagai warisan kepada anak-anaknya yang masih hidup. Tak kala orang tua tersebut meninggal, maka masih ada tangisan, masih ada kebersamaan, masih ada keindahan persaudaraan. Begitu juga sewaktu menjalankan adat istiadat, masih satu hati, satu pikiran menjalankan adat istiadat sampai menghantarkan jenazah orang tua mereka masih sehati sepikir dan bersaudara, saling menghormati satu dengan yang lain. Tetapi setelah pulang dari kuburan, maka tibalah waktunya malam hari atau di pagi hari, berkumpullah semua anak-anak yang berduka, baik yang datang dari perantauan maupun yang tinggal di Bonapasowi. Maka mereka berkumpul semuanya, saling mau mendengar dan memutuskan segala sesuatu. Sewaktu membicarakan biaya pengeluaran, wajah mulai berkerut satu dengan yang lain, antara tidak percaya dengan jumlah menurut dia, tetapi semua masih diam dengan 1000 bahasa mendengar satu dengan yang lain. Cuman di dalam hati mulai panas, mulai ketidaktenangan. Begitu juga sewaktu menyampaikan, melaporkan biaya yang masuk, semua juga masih dengan tenang untuk mendengarkannya. Tetapi begitu selisih pemasukan dan pengeluaran besar sekali, lebih banyak pengeluaran, mulai ada suara yang satu disaut dengan yang satu. Kemudian dalam memutuskan menanggulangi biaya, maka mulai sudah ada rasa tidak bersaudara. Berlanjut kemudian memutuskan membagi harta warisan. Disinilah muncul perpecahan persaudaraan satu dengan yang lain. Karena yang satu membandingkan apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan selama ini dengan kos yang tinggi. Yang satu membandingkan kehidupannya dengan saudaranya yang lain, sehingga terjadilah ketidakharmonisan dalam pembahagian harta tersebut. Sehingga sering kita sudah tahu ujungnya. Selesai pembahagianan, maka putuslah silaturahmi persaudaraan. Karena yang miskin menganggap yang kaya itu tidak peduli. Yang kaya itu menganggap dia sudah melakukan lebih banyak dari yang lainnya. Kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana
ujungnya, sehingga kita sering mendengar hubungan abang adik putus karena warisan. Ternyata ini tidak hanya berlaku di suku Batak. Ini bukan hanya terjadi baru beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata kasus yang sama, hampir mirip, terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sehingga itu kenapa terlihat? Karena ada yang berkeluh kesah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin antara abang adik ini sudah terjadi pembicaraan, sudah terjadi dialog, tetapi tidak menemui titik temu. Sehingga salah seorang memohon kepada Yesus. Dia katakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia mau berbagi warisan kepada." Sama ternyata persoalannya, warisan milik orang tua mau dibagi oleh anak. Sehingga tidak disebutkan siapa dia, tetapi kasusnya adalah pembagian warisan orang tua. Dia memohon kepada Yesus, sehingga dia panggil Yesus guru, karena gurulah yang bisa untuk memutuskannya. Kalau di tengah-tengah adat orang Batak, di Joma na tua-tua ni huta, mana Raja Dius untuk menyelesaikannya. Di firman ini, orang tersebut minta tolong kepada Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus merespon tentang harta dunia ini. Yesus tidak menjawab, "Ya, saya akan selesaikan, saya akan ingatkan saudara." Tetapi Yesus katakan, "Apakah aku harus menjadi hakim atas perkara warisanmu?" Satu kalimat yang begitu indah. Kita sering membawa persoalan-persoalan kedagingan kita untuk diselesaikan Yesus Kristus. Maka kita lihat, katakan, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Itu tadi kasus di tengah-tengah orang Batak, kasus di tengah-tengah orang Yahudi yang mau diminta tolong oleh Yesus. Tapi Yesus memberikan penyelesaian melalui suatu perumpamaan. Apakah yang engkau cari di dalam hidup ini? Itu yang kita lihat. Ini yang mau diajarkan oleh firman ini. Apakah yang engkau cari di kehidupan ini? Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau ini dipertanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi, apakah yang engkau cari di tengah-tengah kehidupanmu ini? Maka beragam jawaban akan kita berikan. Setiap orang akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan kehidupannya. Yesus memberikan jawaban melalui satu perumpamaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perumpamaan yang mau disampaikan oleh firman ini mau mengajari kita bahwa yang kita cari terlebih dahulu adalah carilah dahulu kerajaan Allah,
maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Bukan mencari dunia, bukan mencari isi dunia, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka isi dunia dan segala sesuatunya akan datang. Berbeda kalau engkau lebih mengutamakan mencari isi dunia, maka engkau tidak akan mencari kerajaan surga. Ini yang kita lihat melalui perumpamaan ini. Kenapa dikatakan itu? Maka Yesus mengangkat satu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya sudah luas, hasil tanahnya juga melimpah-limpah, tapi dia merasa tidak puas. Inilah kalau dalam bahasa umum dikatakan jiwa manusia yang hedonisme. Keinginan yang besar sehingga merusak tatanan yang sudah ada. Si orang kaya tersebut merusak tatanannya adalah dia berpikir, bagaimana saya makin membesarkan lumbung padi saya. Saya nggak tahu dulu opung saya juga punya lumbung padi, potini eme. Tapi kata bapak saya dari mulai dia lahir sudah memang sebesar itunya lumbung padinya. Bahkan saya juga sudah dewasa, saya lihat lumbung padi itu tidak besar. Tapi saya tidak berani katakan opung saya itu orang yang mencari kerajaan surga. Tapi di dalam cerita perumpamaan ini, Yesus katakan orang tersebut bukan memikirkan, mengasihi, berbagi kepada sesama manusia, tetapi dia lebih mencari harta dunia daripada kerajaan Allah. Sehingga apa? Dia rombak lumbung lebih besar, sehingga hasil pertanian bisa masuk semua tanpa memikirkan saudaranya yang kurang makan, tanpa melihat orang lain yang hidup dalam kesusahan, tidak dia pernah tolong. Karena dia hanya memikirkan hari atau dirinya sendiri. Sehingga dia berkata, karena lumbungnya sudah besar, pertaniannya sudah besar, depositonya sudah banyak, tabungannya sudah besar, maka dia anggap hidupnya sudah nyaman dan terjamin. Sampai di situ masih benar. Karena orang beranggapan kalau sudah tabungannya banyak, emasnya berkilo-kilo, rumahnya berpuluh-puluh, bahkan duitnya berjuta-juta atau berem-eman, maka dia merasa tenang dan damai. Sehingga barulah dia aktif ke gereja, aktif ke pengumuman marga, aktif dalam aksi-aksi sosial. Itu yang dikatakan oleh si orang kaya tersebut yang tidak pernah memikirkan orang lain. Maka dia berkata, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ada 4 kata kunci di sana dikatakan: beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu mencari dunia, sehingga tidak ikut serta marilah memuji Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Dia kira dengan harta yang banyak, dia kira dengan beristirahat yang cukup, dengan makan yang cukup, minum yang cukup, hidup senang atau berhappy, maka dia kira dia hidup sampai selama-lamanya. Dia tidak sadar yang kaya juga akan mati, yang miskin
juga akan mati. Yang kuat juga akan mati. Yang lemah juga akan mati. Yang pintar akan mati juga. Yang bodoh akan mati juga. Banyak orang tidak pernah memikirkan untuk hal kerajaan surga. Dia kira dengan beristirahat, makan, minum, bersenang-senang, maka dia hidup sampai selama-lamanya. Ternyata kematian itu seperti pencuri malam. Kita tidak tahu kapan kematian itu. Kita tidak tahu kapan menghampiri kita. Maka kalau dia datang, apakah kita sudah mempersiapkan untuk kerajaan surga? Itu yang kita lihat, itu yang diingatkan oleh Yesus. Kalau engkau miskin, tetaplah engkau mencari kerajaan surga. Kalau engkau kaya, tetaplah engkau mencari kerajaan surga. Karena kedua orang tersebut tetap akan mati. Kalau engkau dicurangi, tetaplah tunjukkan kasihmu, pengampunanmu. Kalau engkau menipu orang, bertobatlah, karena engkau juga akan meninggal. Itu yang kita lihat. Sehingga pada malam hari, waktu yang tidak diketahui, seperti firman Tuhan, kematian itu tidak ada orang satupun yang tahu. Anak pun tidak, roh pun tidak, malaikat pun tidak. Karena itu dikatakan kematian itu seperti pencuri malam. Sehingga dalam perumpamaan untuk menyelesaikan keegoisan, ketamakan itu, Yesus mengangkat cerita perumpamaan ini, mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini, bersyukur. Dan itulah juga yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah kepada Allah, baik engkau dalam kesusahan maupun engkau dalam sukacita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, harta di bumi ini dimakan oleh ngena, tapi harta yang engkau tabung di kerajaan sorga tidak akan mampu dicuri, dimakan ngena. Cukupkanlah dirimu dengan segala sesuatunya. Itulah yang terindah. Nikmatilah segala sesuatunya yang kau terima, maka disitulah engkau menemukan kebahagiaan. Jauhkanlah ketamakan, percayakanlah segala sesuatunya. Tuhan pasti cukupkan dan penuhi. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini yang tetap senantiasa mengawal perjalanan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433 ayat yang pertama. Sebelum kita memberikan persembahan kita diantarkan oleh firman-Nya dari Mazmur 50 ayat 20
3, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Amin.